saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kami senantiasa berdoa, kita semua dalam keadaan sehat dan hidup dalam sukacita. Hari ini hari Minggu biasa ke-33. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 13 ayat 24 sampai ayat 32. Tetapi pada masa itu, sesudah sisaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, ketika saya kuliah, ada dosen kami yang suka membuat ujian tanpa pemberitahuan. Awalnya, ketika dibuat ujian, dengan tiba-tiba kami semua protes karena tidak diberitahu sebelumnya dan tidak juga tahu materi mana yang akan diujikan. Dan pastilah hasil ujian kami sungguh memprihatinkan karena kami tidak punya persiapan. Karena itu, Bapak dosen mengingatkan kami bahwa sebenarnya tidak perlu tahu jadwal ujian. Yang penting adalah mahasiswa harus belajar setiap saat. Tidak dipungkiri bahwa di kalangan anak sekolah dan juga para mahasiswa muncul istilah sistem kebut semalam atau SKS. Ada ujian, baru belajar. Jika tidak ada ujian, bermalas-malasan. Namun setelah mendengar nasihat dari Bapak dosen, kami selalu mempersiapkan diri jika dosen tersebut masuk. Dan ketika dibuat ujian, tiba-tiba pun kami bisa mendapatkan nilai yang baik. Saudara-saudari, beberapa waktu ini bacaan-bacaan yang kita renungkan ditampilkan tentang akhir zaman. Kita diajak untuk senantiasa waspada dan berjaga-jaga. Dan di hari Minggu biasa ke-33 ini, dalam bacaan yang kita dengar, Yesus berbicara mengenai kedatangan Anak Manusia dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dalam bacaan ayat sebelumnya, Yesus menggambarkan kepada orang-orang sejamannya keadaan akhir zaman, di mana akan terjadi perang, penganiayaan, bencana, keadaan alam yang dahsyat, dan hadirnya nabi-nabi palsu yang menyatakan diri mereka sebagai Mesias. Tujuan Yesus menyampaikan hal tersebut untuk mengarahkan pandangan kita kepadanya. Dia berkata, jika kamu lihat hal-hal seperti itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikian disampaikan oleh Yesus. Sesudah sisaan berat,
matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dengan kekuasaan dan kemuliaannya. Ia akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari segala ujung bumi. Untuk itu, Tuhan mendorong murid-muridnya belajar dari perumpamaan tentang pohon ara. Pohon ara, apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, mereka tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, bila mereka melihat tanda-tanda kedatangannya, mereka mengetahui bahwa waktu kedatangan Tuhan sudah dekat, sudah di ambang pintu. Namun kita tidak tahu kapan hari kedatangannya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersiap-siap dan berjaga-jaga. Apabila jiwa dan raga, budi dan rasa kita selalu terbagi dan tidak siap siaga, kita tidak akan mampu menerima dan menyambut kedatangan Tuhan. Saudara-saudari, sebagai orang beriman, kita diajak untuk siap siaga menyambut kedatangan Tuhan. Keadaan siap siaga dapat kita lakukan dengan tekun berdoa, membangun relasi yang intim dengan Tuhan, sehingga kita tahu apa yang Tuhan kehendaki dari kita. Setia mendengarkan sabdanya. Saat ini kita bisa mendengarkan banyak renungan di media sosial. Bisa juga kita dengar dari YouTube Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan yang setiap hari menghadirkan renungan harian. Pesan sabda Tuhan bisa kita petik dan kita laksanakan dalam kehidupan kita. Melakukan perbuatan-perbuatan baik bagi sesama mulai dari hal-hal yang kecil. Terlibat dalam kegiatan hidup menggereja dan lain-lain. Semua ini sebagai persiapan bagi kita dalam menyambut kedatangan Tuhan. Seperti cerita di atas tadi, mahasiswa yang mempersiapkan diri tidak takut kapanpun dosen membuat ujian, dan hasil ujian akan baik karena sudah mempersiapkan diri. Demikian ketika kita mempersiapkan diri kita, kita tidak takut akan kedatangan Tuhan, akan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, karena kita punya pengharapan akan keselamatan yang dari Tuhan. Kita berpengharapan akan dikumpulkan bersama orang-orang pilihannya untuk menikmati sukacita bersama Bapa. Maka mari kita senantiasa mempersiapkan diri kita, senantiasa berjaga-jaga, dan senantiasa hidup sesuai dengan kehendak